Mbak Khalif, sudah masuk di room belum Mbak Khalif ini? Mbak Khalif Evawati. Ya, Pak. Ya, oke ya. Mbak Khalif, nanti ini selama kegiatan akan direkam dan nanti akan dijadikan video pembelajaran. Karena itu, tolong semuanya on cam. Ya, on cam. Dan siapkan tampilannya gitu. Jadi masing-masing peserta nanti pembicara akan on cam dan teman-temannya juga begitu disiapkan ya. Nah, oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan menyampaikan masalah ini. Sudah kelihatan belum PPT saya? Nah, ini. Nah, jadi kita nanti akan melakukan analisis promosi online dan offline terhadap keuntungan bisnis. Jadi masing-masing kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan bisnis akan mempresentasikan kegiatan apa, yaitu kegiatan bisnisnya selama ini, yaitu dibantu dengan grafik ya, kegiatan promosi online dan offline versus hasil penjualan dan hasil keuntungan dari berbagai produk, dianalisis seperti apa ya. Nah, setelah dianalisis, yaitu antara kegiatan promosi online dan offline terhadap penjualan dan keuntungan yang diperoleh berbagai produk, maka kamu harus membuat keputusan terhadap jadi yang di take down karena tidak berdampak kepada penjualan, apalagi keuntungan, misalnya begitu. Atau promosinya diperbaiki. Karena apa? Karena misalnya di offline kok bagus, kok online-nya kok tidak bagus. Nah, mungkin online-nya yang diperbaiki, mengalihkan. Sebaliknya yang offline. Kalau offline-nya nggak bagus, online-nya kok bagus. Nah, juga harus dipilihkan. Offline-nya jangan keliru saya. Sasarannya, kemudian orang yang memasarkan, jangan-jangan masih belum bagus. Kemudian hasil analisis juga bisa membuat, oh ini promosinya dihentikan saja. Dan tidak hanya promosinya, jenis produknya juga mungkin dihentikan. Karena apa? Sampai saat ini tidak menghasilkan penjualan yang bagus. Nah, kalau itu, kamu harus menentukan kira-kira apa saya harus mengganti produk lama dengan yang baru, yang tidak laku tadi dengan yang baru, berarti juga harus promosi lagi, harus buat iklan lagi, video lagi, dan seterusnya. Ataukah, sudahlah, saya fokus ini yang penjualannya paling bagus, ini akan saya besarkan ini promosinya. Nah, saya baik online maupun offline. Karena apa? Karena penjualannya bagus itu. Nah kalau itu, ya kamu fokus saja untuk memperbesar jumlah produk yang bagus penjualannya dan keuntungannya, serta iklannya, promosinya diperbesar. Atau kemungkinan yang lain, kira-kira apa? Nah itu presentasi hari ini. Ya, kamu harus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti itu. Saya yakin kelompok ini sudah membuat keputusan-keputusan penting untuk kedepannya seperti apa. Ya, nah karena itu mohon nanti presentasi bisa dimulai sesuai dengan kelompok yang saya urutkan tadi. Kelompok 2, 4, 6, 8. Nah, moderatornya tadi juga sudah saya minta untuk diambil dari kelompok yang lain yang tidak tampil.
notulennya dari kelompok sendiri. Bagi yang bertanya langsung, raise hand. Yang tidak semuanya nulis di kolom chat presenter yang presentasi di kesempatan lain. Tapi yang raise hand langsung ditanggapi. Oke, saya kira itu pengantar saya. Selamat melaksanakan kegiatan presentasi ini. Kepada kelompok 2, ini moderatornya siapa ya? Halo, Saya, Pak. kelompok 2. Ya, silakan Mas Fahrul ya, Muhammad Fahrul Arifianto. Ya, Pak. Oke, tolong di-handle. Ingat presentasi maksimal 10 menit, kemudian diskusinya 5 menit. Nah, mengenalkan diri dulu, namanya siapa, kelompok berapa, judul bisnisnya apa, gitu ya nanti presenternya ya. Kemudian baru mengadakan presentasi. Ya. Tolong Mas Fahrul diatur tepat waktu, jangan sampai molor, karena kita berarti 2 jam berjalan. Selamat berdiskusi dan saya akan terus mengikuti. Monggo Mas Fahrul, saya persilakan untuk memanggil presenternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrul Arifianto dari kelompok 4 akan menjadi moderator dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 apakah sudah siap? Ya, sudah. Ya, di sini saya mau menginformasikan kepada peserta bahwa presentasinya 10 menit dan nanti ada diskusi 5 menit. Untuk penanya bisa langsung raise hand dan notulen itu dari setiap kelompok. Mungkin bisa share screen terlebih dahulu. Ya, di sini dengan judul Mak Judes. Silakan kepada kelompok 2, 10 menit dari sekarang. Baik, kami dari kelompok 2 dengan judul Mak Judes dengan anggota kelompok yang pertama Marcella Nurfitria NIM 010, kedua saya sendiri Ratna Indriani NIM 015, ketiga Yasinta NIM 045 dan terakhir Dian Nur Faiha NIM 058. Yang pertama adalah data penjualan produk. Berikut adalah grafik data penjualan beberapa banyak barang yang terjual dalam minggu keempat. Mohon maaf, ini ada kesalahan dalam pembuatan grafik. Jadi, dari data ini dapat dilihat bahwa pada minggu keempat, Mak Judes menjual sebanyak 10 barang. Dengan rincian makaroni dengan harga 5.000 sebanyak 2, keripik kaca dengan harga 5.000 sebanyak 8, dan keripik kaca 12.000 sebanyak 0,4 alias tidak terjual. Keripik kaca dengan harga 5.000 memiliki penjualan terbesar yaitu 8, dan makaroni harga 5.000 sebanyak 2, dan keripik kaca dengan harga 12.000 tidak terjual. Ya, untuk selanjutnya yaitu data promosi sosmed pada minggu keempat. Untuk keterangannya dari data di atas, yaitu grafik promosi yang ditonton melalui 3 platform sebagai berikut. WhatsApp dengan 150 orang, Instagram dengan 90 orang, dan TikTok dengan 50 orang. Promosi terbesar adalah melalui WhatsApp dengan 150 orang, disusul dengan Instagram yang dipasang pada Instastory dengan mendapatkan 90 orang penonton, sedangkan TikTok mendapatkan jumlah penonton sebanyak 50 orang. Pemesanan terbesar melalui platform WhatsApp dikarenakan jumlah kontak person yang banyak sehingga banyak pembeli yang mengetahui bisnis ini dan tertarik untuk membeli.
Analisis penjualan dengan jumlah penonton. Berikut adalah grafik jumlah penonton dengan jumlah produk penjualan pada minggu keempat. Dengan keterangan berdasarkan grafik, jumlah penjualan dan viewers terbesar tetap diperoleh dari WhatsApp dengan jumlah penonton 150 orang dan 10 bungkus yang terjual. Dapat disimpulkan promosi dan hasil penjualan yang baik dapat dilakukan melalui WhatsApp. Untuk meningkatkan penjualan, kami juga menggunakan aplikasi belanja online yang menawarkan fasilitas gratis ongkir kirim, sehingga bagi masyarakat yang ingin order akan tetap terhalang jarak dan ongkos kirim dapat memesan melalui aplikasi tersebut, sehingga memudahkan konsumen dalam proses pemesanan. Selanjutnya yaitu data keuangan penjualan. Yang pertama, penjualan keripik kaca pada keuntungan minggu keempat. Keripik kaca terjual 8 dikali 5.000 dikurangi 8 kali 3.000 dengan keuntungan 16.000. Selanjutnya makaroni bantet pada minggu keempat mendapat keuntungan 5.000. Jadi total keuntungan penjualan kami dari minggu pertama hingga minggu keempat yaitu 249.000. Berikut progres penjualan. Penjualan produk pada minggu ke-1, 2, 3, dan 4 mengalami penurunan dari minggu ke-3 dan minggu ke-4. Untuk makaroni bantet, keripik kaca, baik yang pouch atau tepak mengalami penurunan pada minggu ke-4. Terutama untuk keripik kaca, tepak tidak ada yang membeli pada minggu ke-4 ini karena kemungkinan konsumen mulai agak bosan karena terlalu sering membeli. Namun untuk makaroni bantet masih banyak yang membeli disebabkan konsumen lebih meminati makaroni bantet karena cita rasanya yang super pedas sehingga membuat konsumen masih ketagihan. Maka untuk meningkatkan penjualan kami memberikan bonus pada konsumen yang membeli dalam jumlah tertentu sehingga konsumen akan membeli di toko kami lagi dan terus melakukan promosi baik secara offline seperti dititipkan ke toko atau dari mulut ke mulut dan juga secara online melalui medsos dan aplikasi. Berikutnya keputusan produk Mak Judes terjual paling banyak di minggu kedua dengan penjualan mencapai 53. Sedangkan pada minggu ketiga dan 4 produk Mak Judes mengalami penurunan lumayan besar. Berdasarkan hal tersebut, penjualan positif pada minggu kedua dan negatif pada minggu ketiga dan keempat. Walaupun penjualan mengalami penurunan, tetapi masih banyak konsumen yang mencari dan memesan produk dari Mak Judes. Sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan usaha ini dengan hanya mempertahankan satu jenis yang paling banyak dicari, yaitu keripik kaca, dengan cara menambah promosi baik online maupun offline. Sedangkan untuk makaroni bantet, kami putuskan untuk tidak dilanjutkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan.